Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat-sahabat Garuda, ada sebuah kabar menarik di Timnas Indonesia level senior yang dulu-dulunya bukan siapa-siapa di level Timnas, namun saat ini menjadi sebuah gebrakan baru di era kepemimpinan pelatih Coach Patrick Kluivert, tentunya di bawah pimpinan PSSI Bapak Erick Thohir yang terus memberikan gebrakannya. Tentunya ada sosok Oleh Remene dan juga ada berpotensi juga dua nama baru sebagai pemain untuk segera dilanjutkan proses naturalisasinya. Oke, dalam pertarungan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan bermentas di pertandingan pertamanya di bulan bulan Maret nanti pada tanggal 20 adalah terbang ke Sydney dan melanjutkan pertarungan ini. Sahabat-sahabat Garuda, sesuatu yang sangat menarik adalah yang saya sebutkan barusan adalah yang dulu-dulunya bukan siapa-siapa. Ini adalah ada sosok yang namanya Coach Zulkifli Syukur. Bukan tidak bisa. Cuma kalian memang suruhan dari Aceh. Udah, itu aja, nggak ada. Biarkan saya bicara. Saya ini ya. Tahu begitu terjadi satu gol, yang panik siapa? Bukan Aceh, tapi kalian sebagai pengadil di dalam yang panik. Saya tidak, saya hanya cadangan. Oh ya, saya no. Baik, begini. Saya jangan bicara. Saya pelatih muda. Ya, Bapak juga, Bapak pengadil juga, Bapak wasit muda. Saya pikir tujuan kita sama-sama ingin membangun sepak bola, terutama pemain-pemain muda. Ya, bagaimana kita membangun mereka, tetapi kasihan mereka yang mau berkembang ke level senior, kalian hancurkan, rusak mentalnya dengan cara yang tidak pantas. Kalian tontonkan di TV, masyarakat semua melihat. Tahu? Saya telepon tadi Eko Setiawan Exco, lisensi wasit akan dicabut. Percaya sama saya. Eko Setiawan, tahu kan Exco PSSI? Kalian akan dicabut lisensinya. Percaya sama saya. Saya sebagai saya melanjutkan. Ini tunggu 5 menit. Oke. Belum sana. 5 menit dapat ya? Udah dulu aja. Kalian pasti tahu bagaimana track record dari Zulkifli Syukur. Pasti ya, kalau para mafia, para pengaturan skor kalau sudah melihat dia pasti kepanasan. Dan juga para akamsi dan juga lokal prep, maka akan kepanasan pula. Kenapa ya? Terlepas dari sebagai pemain yang juga sangat baik ya, Zulkifli Syukur di sini adalah orang yang memang nyata, orang yang memang memberontak bagaimana jika ada sebuah pertandingan yang itu adalah ada match fixing. Kita lihat kemarin bahwa ada yang namanya di PON, bagaimana ketegasan dan juga keberanian beliau dalam menantang dan juga mengusut tuntas bagaimana pertandingan-pertandingan itu yang ternyata memang ada dugaan-dugaan yang sangat nyata di sana. Dari korban wasit jadi kandidat asisten Kluivert, Zulkifli Syukur auto naik kelas. Baru aja timnya kena zong di PON 21 Aceh Sumut 2024 gara-gara keputusan wasit yang bikin geleng-geleng. Zulkifli Syukur malah dapat kesempatan emas. Ex-pilar timnas Indonesia ini masuk jadi daftar kandidat asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Namanya jadi salah satu dari 10 pelatih lokal yang bakal diwawancara langsung sama legenda Belanda itu. Meski timnya Sulawesi Tengah kena skenario dramatis dengan kartu merah beruntun dan penalti kontroversial lawan Aceh, performa Zulkifli sebagai pelatih tetap mencuri perhatian. Apakah ini pertanda dirinya bakal balik ke timnas dengan peran yang baru? Kita tunggu kejutan selanjutnya. Nonton. Jadi ini adalah combo baru bagaimana Bapak Erick Thohir dan mendatangkan dari Coach Patrick Kluivert setelah Coach Patrick Kluivert mendatangkan siapa? Coach Zulkifli Syukur. Dan tentunya dari Coach Zulkifli Syukur yang dulu-dulunya bukan siapa-siapa, karena ketegasan beliau mungkin dalam memberantas dan juga berani menyuarakan yang sebenarnya. Jadi insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan nanti.
Amin. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai para pemain ke-12, mari kita berikan dukungan sepenuhnya bagaimana perjuangan dari timnas Indonesia nanti di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentunya harapan besarnya adalah lolos ke Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda ini menyatakan bagaimana pernyataannya yang sangat drastis sekali dan juga sering membantah bagaimana si tukang nyinyir yang menarasikan ini dan itunya ya. Jadi kalau ada Zulkifli Syukur di level pelatih, namun di pengaman itu ada yang namanya Bung Binder. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Tim nasional Indonesia untuk mendampingi pelatih kepala Patrick Kluivert dan juga asisten pelatih lainnya yaitu Daniel Lanzat, Alex Pastoor dan juga Gerald Vandenberg untuk bisa menjadi bagian dari tim kepelatihan tim nasional Indonesia. Yang dalam waktu dekat ini kita tahu pada tanggal 20 Maret akan bertanding lawan Australia dalam lanjutan pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di round 3. Jujur teman-teman, saya tidak pernah menyangka bahwa Zulkifli Syukur lah yang akan terpilih sebagai salah satu asisten pelatih lokal tim nasional Indonesia. Dan menurut kabar yang saya terima bahwa akan ada tambahan satu lagi pelatih lokal untuk menjadi bagian dari tim kepelatihan tim nasional Indonesia. Namun saya pikir Zulkifli Syukur adalah sosok yang ideal karena pelatih ini adalah pelatih muda yang sudah punya sedikit pengalaman menjadi asisten pelatih di Persela Lamongan, kemudian menjadi pelatih kepala dari Persela Lamongan, dan juga sempat melatih tim PON Sulawesi Tengah yang lolos sampai ke perempat final ya kalau nggak salah ya pada saat itu. Dan sebagai pemain punya pengalaman yang luar biasa sebagai pemain tim nasional Indonesia U23, dan kalau nggak salah pada saat dia menjadi bagian dari timnas Indonesia U23 ada pemusatan latihan di Belanda tuh pada saat itu, lupa saya sudah lama memang. Dan dia juga menjadi bagian dari timnas Indonesia senior sebagai pemain dan bermain di final Piala AFF tahun 2010 ya kalau nggak salah ya. Sebagai pemain posisinya adalah pemain bertahan, bisa bermain di fullback sebelah kanan, fullback sebelah kiri atau juga back tengah. Jadi sebagai pelatih yang masih muda dan baru saja pensiun, kan belum lama nih Zulkifli pensiunnya kalau nggak salah tahun 2023 Juli ya kalau nggak salah ya. Nah jadi dia belum lama pensiun nih. Nah ini sangat ideal nih bagi para pemain dari timnas Indonesia kita punya asisten pelatih seperti Zulkifli Syukur. Apalagi dia tahulah tentang materi pemain dari para pemain lokal kita yang bermain di Liga 1. Dan juga saya pikir bagi Zulkifli Syukur ini adalah kesempatan emas bagi dia untuk mendapatkan ilmu lah dari pelatih kepala Patrick Kluivert, Alex Pastoor tentunya, Daniel Lanzat dan juga Gerald Vandenberg. Yang kita tahu Kluivert adalah salah satu legenda dari Belanda. Daniel Lanzat juga kita tahu adalah pemain yang bagus. Gerald Vandenberg bahkan menjadi juara bersama timnas Belanda di Piala Eropa ya 1988. Dan ada Alex Pastoor juga yang kita tahu adalah ahli taktik. Jadi saya pikir Zulkifli Syukur ini juga bisa memberikan banyak masukan lah bagi 3 pelatih asal Belanda agar mereka memahami peta kekuatan dari materi pemain lokal yang kita punya, dan tentunya kepada Gerald Vandenberg yang nanti akan menjadi pelatih dari timnas Indonesia U23 kan. Dan saya harapkan nanti Zulkifli juga bisa mengikuti dia pada saat nanti ada pemusatan latihan dari timnas Indonesia U23 dan juga pada saat babak kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23. Dan Zulkifli secara pemain ya udah gak perlu diragukan lagi lah ya. Dia bahkan sukses pada saat itu sebagai pemain yang melegenda ya. Bahkan tuh di lini pertahanan sulit banget lah melewati Zulkifli Syukur, dan dia juga bermain untuk waktu yang cukup lama dengan kondisi fisik yang sangat prima. Nah artinya pelatih seperti inilah yang tentunya juga bisa bermanfaat bagi pelatih kepala Patrick Kluivert. Apalagi kita tahu bahwa nanti Patrick Kluivert juga memerlukan masukan dari pelatih lokal ya, bagaimana caranya nanti para pemain lokal kita juga bisa berkembang. Karena saya yakin Patrick Kluivert yang hadir bersama Alex Pastoor, Daniel Lanzat dan juga Gerald Vandenberg di pertandingan Liga 1 semalam antara Persija versus PSBS Biak tentu juga memantau para pemain lokal kita. Bahkan saya melihat pemain dari PSBS Biak yang namanya Kelly Schroyer yang sebelumnya juga pernah dipanggil ke timnas Indonesia U23 yang pada saat itu dia main di Piala Asia U23 dan juga bermain di Piala AFF U23 ya. Ini juga adalah pemain yang sebetulnya cocok juga dipanggil ke timnas Indonesia senior. Belum lagi nanti pada saat ingin memantau pemain-pemain muda
Nah, Zulkifli ini punya visi yang baik untuk mencari pemain-pemain muda. Nah, jadi saya harapkan pelatih muda seperti Zulkifli Syukur yang lainnya juga diberikan kesempatan lah seperti Zulkifli Syukur ini, agar mereka juga bisa mendapatkan ilmu dari pelatih-pelatih luar ya. Seperti kita tahu sekarang adanya Daniel Lanzat ya, yang juga sebelumnya pernah melatih di level klub. Apalagi kita tahu Gerald Vandenberg adalah pelatih yang visioner ya. Jadi saya harapkan dia juga bisa mendapatkan ilmu, belum lagi dari Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor. Dan juga sharing of knowledge ini sangat penting bagi pelatih lokal kita, teman-teman, karena kan kita tahu ya bahwa di Liga 1 saja kan gak banyak pelatih lokal ya kan, kebanyakan kan pelatih asing, dan tidak banyak lah pelatih lokal yang bisa perform. Bahkan musim lalu yang menjadi juara Persib Bandung pelatihnya juga pelatih asing ya kan. Bahkan Bali United yang pada saat itu back to back juara juga pelatih asing, Teko. Kemudian ada PSM Makassar juga menjadi juara juga Bernardo Tavares. Jadi kita perlu juga pelatih-pelatih lokal kita ini terupgrade. Nah, jadi sebelumnya kita tahu ada Novarianto. Nah, sekarang kan dia mau megang Timnas Indonesia U17. Kan secara permainan pun kita melihat enak gitu, permainan dari Timnas Indonesia U17. Karena dia mendapatkan ilmu juga dari Sintayong pada saat itu, dan juga pelatih-pelatih lain yang menjadi bagian dari tim kepelatihan Timnas Indonesia pada saat itu. Nah, sekarang nih, ini momennya nih bagi Zulkifli Syukur yang baru berusia 40 tahun loh. Ini masih sangat muda nih. Jadi pelatih-pelatih muda seperti Zulkifli ini, ya tentu dia harus banyak belajar. Nah, cara belajarnya itu bukan secara teori, tapi juga sambil mempraktekkannya. Seperti sekarang dia punya kesempatan, dan ini adalah kesempatan yang baik bagi Zulkifli Syukur. Saya pikir jika pelatih lokal kita nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari tim kepelatihan Timnas Indonesia Senior, tentu sulit bagi mereka untuk belajar, karena pada saat mereka mengikuti kursus lisensi, itu ya belajarnya hanya secara teori. Tapi pada saat mereka menjadi bagian dari tim kepelatihan, nah sharing experience, pengalaman itu juga sangat penting. Dan Zulkifli ini adalah pemain yang secara disiplin luar biasa ini dia di lini pertahanan. Jadi untuk juga bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia Senior, ini tentu adalah kesempatan yang luar biasa bagi Zulkifli yang saya harapkan dia bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Dan kita tahu bahwa banyak sekali sekarang mantan pemain Timnas Indonesia juga yang sedang mengikuti kursus kepelatihan supaya mereka mendapatkan lisensi, supaya nanti mereka juga bisa memegang klub. Saya harapkan mereka juga bisa mendapatkan motivasi lah dengan penunjukan Zulkifli Syukur yang sebelumnya saya tidak pernah baca masuk radar ya, sebagai salah satu calon asisten pelatih lokal yang akan diwawancara. Dan ternyata Zulkifli ini diwawancara oleh Patrick Kluivert, kabarnya seperti itu. Baru kemudian Kluivert menentukan pilihannya. Dan satu lagi asisten pelatih siapa ya kira-kira ya? Kalau menurut saya bisa juga nanti Kurniawan loh. Sekarang kan Kurniawan lagi bersama Indra Safri ya. Jika Kurniawan juga masuk, ya itu bagus. Jadi akan ada pelatih lokal kita yang sebelumnya juga merupakan striker yang kita tahu lah produktif. Karena Kurniawan adalah salah satu pencetak gol terbanyak bagi Timnas Indonesia kita ya pada masa jayanya ya pada saat itu, dan dia juga pernah berkarir di Eropa kan. Jadi saya pikir dengan semakin banyak kesempatan diberikan kepada pelatih lokal, yang saya harapkan mereka juga bisa membuat sebuah perubahan nanti pada saat mereka mulai memegang klub. Karena kita tahu bahwa pada saat memegang klub ya tekanannya juga sangat tinggi. Cuman yang menarik juga nanti untuk kita tunggu apa kira-kira taktik dari Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Nah, kalau menurut saya kemungkinan besar taktiknya adalah taktik menyerang. Saya gak yakin sih akan bermain dengan taktik bertahan. Kalau feeling saya kemungkinan akan bermain menyerang, mau main home atau away, tapi formasinya belum tentu akan berubah. Bisa juga formasinya menjadi 3-5-2 atau 3-4-1-2, tapi feeling saya akan bermain menyerang. Apalagi Alex Pastoor kita tahu adalah pelatih yang punya motivasi di setiap pertandingan untuk meraih kemenangan. Jadi feeling saya akan bermain menyerang, dan Zulkifli sebagai mantan back tentu juga bisa memberikan masukan tentang peta kekuatan di Asia dan juga tentunya di ASEAN, karena nanti akan ada Piala AFF lagi kan. Dan kita harapkan tim pelatih yang baru sekarang ini juga bisa sukses. Ya dong, kita nggak mau nanti ada hal-hal negatif yang terjadi. Saya inginnya bahwa sukses. Ya, ini tim pelatih baru yang masuk bisa sukses, bisa mengantarkan Timnas Indonesia kita ke Piala Dunia. Kalau tidak bisa di round 3, nggak masalah. Dan baru saja Komisi 13 dan Komisi 10 DPR RI mengesahkan, ya, menyetujui ya bagaimana pengusulan 3 nama yang diberikan oleh pemerintah, oleh Presiden kita, Pak Prabowo, untuk diteruskan, dipertimbangkan menjadi warga negara Indonesia, dan itu aman. Oleh Romani, Tim Hypens, dan Dion Mars. 3-tiganya sudah dibahas di DPR RI, dari Komisi 13 dan Komisi 10, dan semua menyatakan setuju. Jadi ada semua fraksi ya yang menyatakan bahwa bisa diteruskan. Nanti diputuskan di sidang paripurna
pada Selasa. Ya, itu akan diketok untuk setelah dari sidang paripurna diteruskan lagi ke Sekretariat Negara, ada surat tanda tangan dari Kepres ke Presiden untuk dilanjutkan dalam pengambilan sumpah. Jadi aman sudah. Ya. Selamat datang buat Ole Romani, buat tim dan Dion untuk bergabung dengan tim nasional. Anda sudah pasti resmi menjadi warga negara Indonesia, bermain untuk tim merah putih kita, tim Garuda, dan khususnya bagi Ole. Kalau bagi tim dan Dion ini kan tadinya diharapkan tampil di U20, putaran final ada di Cina. Ya, di 12 Februari sampai 1 Maret, tapi mereka tidak tersedia, belum tersedia, tapi saya pikir ini suatu kegembiraan, sukacita buat kita ketika tim dan Dion sudah resmi, mereka bisa dipakai oleh Gerald Vandenberg yang menangani tim U23 kita. Tentu pertandingan berikut untuk di putaran final Piala Asia U23 juga mereka bisa ikut, dan bukan tidak mungkin terbuka peluang mereka untuk bisa bergabung dengan tim senior di masa yang akan datang. Tapi khusus buat Ole, ini yang ditunggu oleh banyak penggemar, banyak netizen. Ole harus bisa bermain melawan Australia, melawan Bahrain, juga termasuk di bulan Juni dengan Cina dan Jepang. Karena fokus kita ada di bulan Maret dulu, terutama tanggal 20 Maret melawan Australia di Sydney. Jadi Ole sudah pasti, tinggal menunggu. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PSSI, oleh Kemenpora, Menteri Hukum, bahwa Ole harus cepat ya untuk digeber pada tanggal 8 pengambilan sumpah di Inggris. Karena dia tidak bisa datang dengan jadwal yang sangat padat, teman-teman. Ole tidak bisa ke Indonesia. Jadi di sanalah akan jemput bola bagi Menteri Hukum, termasuk dengan Dion dan tim. Tiga-tiganya akan diambil sumpah di sana menjadi warga negara Indonesia. Jadi itu yang saya senang dengan apa yang dilakukan oleh DPR RI, gerak cepat. Tinggal kita menunggu untuk selanjutnya setelah Ole, tim dan Dion ini siapa. Karena di belakang itu ada Jairo Radelberg. Banyak juga yang bertanya kapan Jairo tentunya akan menyusul. Saya pikir dengan waktu yang tersisa masih cukup lah. Jadi bulan Februari ini, jika semua sudah beres, rampung, dia akan cepat seperti Ole yang langsung disetujui oleh DPR RI. Karena itu kan nantinya akan diusulkan oleh Presiden untuk dipertimbangkan menjadi warga negara Indonesia. Dan setelah semua fraksi setuju ya, pasti Jairo Radelberg akan aman. Ya, siapa tahu ya, paling tidak di awal Maret dia sudah bisa diambil sumpah. Itu menjadi harapan kita semua. Doa semoga baik-baik saja ke depan untuk proses Jairo ini. Tapi yang pasti teman-teman, saya juga sudah senang sekali dengan mendengar kabar. Ya, saya mengikuti tadi juga barusan tentang live terutama di Komisi 10 ya, yang terakhir tadi. Karena dimulai dengan Komisi 13 bahwa kayak semua bisa tuntas untuk dilanjutkan proses ke tahapan nantinya sidang paripurna. Aman kalau sudah sidang paripurna pasti sudah diketok saja untuk berlanjut ke fase berikut untuk nantinya persiapan. Jadi pihak Menteri Hukum sudah siap-siap, timnya, delegasinya akan berangkat. Ya, dalam waktu dekat ini akan berangkat dan menemui dengan Ole di Inggris bersama dengan tim dan juga dengan Dion. Karena tadi tim dan Dion juga ikut ya dalam tanya jawab bersama dengan Komisi 10 dan mereka sangat senang ya untuk bisa bermain bersama dengan tim Indonesia. Itu yang saya lihat tadi. Dan bagi Kluivert juga, pasti Kluivert, Dani Lansat, Alex Pastoor, dan Gerald Vandenberg mengikuti ini. Dan mereka pasti akan menyambut dengan sukacita juga setelah mendengar bahwa Ole itu disetujui. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Iktohi Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.